Selamat pagi semuanya teman-teman, Bapak Ibu. Sampai kita ketemu lagi di Gratitude Pagi. Ya, bersama Ko Abi. Wih, mantap. Ya, kita berbincang apa nih? Spiritual dan supranatural. Kita mulai dari mana nih? Apakah mulai dari pertanyaan atau dari sharing Pak Indra dulu kali ya, singkat. Kemudian nanti jika ada pertanyaan silahkan. Oke, ya karena waktu kita terbatas, ya jadi kita mulai dari definisi. Nanti kalau umpamanya ada pertanyaan yang mau diajukan, bisa raise hand atau bisa chat ya di kolom chat. Jadi nanti kita bisa sama-sama belajar. Kalau mau ada ada yang salah, ada yang keliru, mohon dimaafkan. Jadi karena ini terjemahan bebas dari saya sendiri, dari pengalaman kita selama beberapa tahun. Jadi kalaupun ada pertanyaan, wah kayaknya pengalaman saya begini, pengalaman saya bukan begitu. Silakan ya, kita bebas saja. Kita berdiskusi. Jadi saya bukan mau menggurui, karena saya memang mungkin boleh dibilang sebagai pelaku dua-duanya, pelaku spiritual dan pelaku supranatural. Ya, tapi nanti bisa dilihat definisinya. Ya, saya nggak ada slide, jadi mungkin saya terjemahkan bebas. Kalau kita bicara tentang spiritual dan supranatural, itu sama seperti kita berjalan di atas titian. Ya, berjalan di atas titian itu, kalau maunya kita tahu jembatan Shirathul Mustaqim, ya, itu antara rambut dibelah jadi 7, nah kita seperti berjalan di situ. Spiritual itu mendekatkan sesuatu yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Dan supranatural adalah sesuatu yang di luar dari batas-batas semesta. Ya, kalau boleh dibilang orang-orang yang berlatih spiritual mungkin belum tentu memiliki kemampuan supranatural. Tetapi orang-orang yang berlatih supranatural belum tentu juga dia menjalani hal-hal spiritual. Tetapi dalam hal ini, kalau kita dekat dengan Tuhan, bisa jadi kita memiliki kemampuan supranatural, tetapi tidak harus. Ya, jadi di situ bedanya. Jadi kalau maunya kita mendekatkan diri pada Tuhan, mungkin kita dikasih, mungkin enggak. Tetapi itu bukan tujuan. Tetapi kalau umpamanya kita berlatih supranatural, ya, bisa jadi dengan jalan-jalan spiritual atau tanpa jalan-jalan spiritual. Jadi bisa juga kita berlatih ilmu kanuragan atau bahasa Jawanya itu kanuragan, kebatinan. Ya, kebatinan boleh dibilang kebatinan, karena semuanya itu ada di alam batin. Tetapi spiritual juga di alam batin. Ya. Tapi di sisi supranaturalnya itu beyond apa yang kelihatan, di luar dari apa yang kelihatan. Jadi banyak hal-hal yang tidak kelihatan itu yang boleh dibilang itu supranatural. Jadi misalnya begini, saya kasih contoh. Ya, ada beberapa contoh, tadi saya sudah sarikan. Kalau umpamanya kita tahu, ya, apa yang kita lakukan, ya, seperti di gratitude ini ya. Ini adalah salah satu cara kita mendekatkan diri pada Tuhan.
Ini cara-cara spiritual, ya. Tetapi bukan cara supranatural. Karena apa? Di sini di grade itu tidak diajarkan untuk menjadi kebal, misalnya. Mempunyai ilmu apa namanya? Kesaktian, bisa menghilang atau bisa mengirimkan energi negatif gitu. Enggak. Ya, salah satunya itu. Teman-teman tahu kalau maunya meditasi berarti kita mendekatkan diri pada Tuhan, itu masuk dalam ranah spiritual. Lalu ada namanya ini beda tipis ya. Jadi apa namanya? Imajinasi kreatif, beda tipis dengan law of attraction. Jadi ini disclaimer ya teman-teman. Kalau umpamanya ada yang manifestasinya itu mendekatkan diri pada Tuhan, ya. Jadi itu bisa disebut spiritual. Tetapi kalau law of attraction bisa diambil jalan dua-duanya. Jadi kalau tanpa jalan spiritual pun bisa. Tetapi law of attraction itu bukan hal-hal spiritual, bukan hal-hal yang supranatural. Ya, bisa spiritual tapi bisa bukan spiritual. Tetapi law itu bukan supranatural. Ya, ranahnya di situ. Itu bisa dipakai. Jadi kalau maunya kita berdoa dulu, terus kita ya seperti di gratitude gitu ya, kita visualisasi apapun itu bisa disebut spiritual. Ya. Lalu yang seperti kita lakukan, ya, penyembuhan energi, reiki, pranic healing, qigong, itu hal-hal yang kalau kita tanpa kekuatan ilahi, tanpa kekuatan Tuhan, kita nggak mungkin bisa. Ya, itu hal-hal yang spiritual. Tetapi kalau umpamanya, nah ini seru. Kalau penyembuhan ilahi itu ngambil energinya dari makhluk tertentu atau entitas tertentu dengan kekuatan makhluk itu untuk menyembuhkan, nah itu supranatural. Ya, saya tahu ada beberapa ilmu yang memang menggunakan itu. Tapi seperti di teman-teman yang Muslim ya, kalau kita menggunakan entitas-entitas tertentu dalam melakukan penyembuhan, maka boleh dibilang makhluk ya, kalau boleh dibilang makhluk gaib ya, makhluk gaib sebaik-baiknya makhluk gaib itu adalah sejelek-jeleknya manusia. Itu kategori jin. Jadi kalau umpamanya, wah saya ingin menyembuhkan orang ini, saya minta bantuan dari roh, wah, dari ini, terus memberikan kekuatan, terus dia sembuh gitu. Itu supranatural. Nah, itu nanti kita bahas. Mungkin Nanti kita bahas perlu sedikit. diinin entitas itu apa, Pak? Maksudnya dalam arti kata mungkin ada yang baru kayak begitu kan masih awam nih. Nah, entitas itu apa? Entitas itu tingkatnya bagaimana? Ya, entitas itu ya kalau boleh diterjemahkan secara bebas, entitas itu adalah makhluk yang tidak terlihat. Ya, dalam hal ini kita bicara tentang itu. Ya, dalam hal ini kita bicara tentang itu. Entitas itu makhluk yang tidak terlihat. Bisa jadi makhluk bawah, makhluk tengah, makhluk atas. Makhluk bawah itu makhluk yang memang kategorinya itu kategori negatif. Ya, kalau makhluk tengah biasanya itu agak susah membedakan ya, tetapi boleh dibilang itu seperti arwah gentayangan. Nah, makhluk-makhluk atas itu adalah makhluk adikodrati, ya seperti angel, dewa atau malaikat gitu ya. Nah, biasanya kalau umpamanya kita bicara tentang penyembuhan energi, biasanya itu kita bisa menggunakan tiga entitas itu, tiga jenis entitas itu, atas, tengah, bawah. Nah, tinggal nanti kekuatannya yang seperti apa, kontraknya seperti apa. Jadi ada kontraknya, ya. Jadi kalau umpamanya di dunia ini tidak ada yang gratis. Jadi kalau umpamanya kita mau menggunakan kekuatan-kekuatan dari entitas itu, kita harus bayar. Ya, bayar itu ada dua jenis.
material sama imaterial. Ya. Jadi ada yang berbentuk dan ada yang tidak berbentuk. Kalau berbentuk mungkin boleh kita lihat ya, uang misalnya, ya. Tapi bisa juga seperti simbol-simbol itu yang menggunakan bentuk, misalnya kacang, ya, kacang atau minyak atau daun apa gitu. Tetapi itu simbol fisik sebagai bayaran dari imaterial. Kacang misalnya, itu kita bayar gigi kita, ya. Jadi nantinya kalau maunya ini gigi kita itu diambil buat bayarannya, tetapi disimbolkan dengan kacang. Minyak itu darah kita dan sebagainya. Ya, pagi-pagi habis kredit itu kita nggak bisa itu, nanti nggak enak. Ya, biar fresh energinya. Ya, itu tentang ini, tentang entitas. Lalu kemampuan spiritual yang lain itu adalah clairvoyant misalnya. Clairvoyant, clairaudient, clairsentient. Jadi kalau umpamanya hal seperti itu, kita atau efek dari meditasi, efek kita laku spiritual, itu hal-hal yang spiritual. Tetapi bisa juga kita memiliki kemampuan itu, dan kita mencari itu, dan itu disebut sebagai laku supranatural. Bisa. Jadi kalau maunya kita keseringan meditasi gitu ya, tubuh kita, energi kita bagus, lembut, halus gitu ya. Kita akan memiliki kemampuan-kemampuan itu. Tetapi pelaku spiritual tidak mengejar itu. Karena yang dikejar itu adalah kedekatan dengan Tuhan. Kemampuan itu bonus. Ya. Tapi kalau yang pelaku supranatural, yang penting saya bisa itu. Saya bisa melihat mata ketiga, alam gaib. Nggak perlu dekat sama Tuhan, nggak perlu. Itu tipisnya di situ. Jadi jembatan Siratal Mustaqimnya di situ. Jadi kalau maunya kita terjerumus, aku pingin begini, gue pingin bisa melihat, tolong bukain mata ketiga. Wah, itu hal-hal yang supranatural. Tetapi kalau maunya alami saja, ya. Kalau teman-teman sudah lihat yang biasa meditasi gitu, batin kita akan terasa. Akan ada sesuatu itu kita udah kerasa. Itu sebenarnya bisa dijelaskan karena tubuh energi halus kita itu sudah sampai beberapa hari ke depan. Jadi, wah ini bakalan ada ini. Oh, teman saya ada sakit atau kenapa nih? Coba dihubungin deh. Ya, gitu. Cara membedakannya ketika keilmuan itu lebih ke spiritual atau keilmuan itu lebih ke supranatural itu bagaimana? Nah, Kan itu tipisnya itu ya, gimana? Maksudnya sebagai orang awam ya, bedainnya ya. bagaimana? Jadi semua bisa dilihat dari buahnya. Jadi kalau umpamanya kita yang sudah belajar pranic healing, itu dengan mudah bisa membedakan, oh ini energinya negatif atau positif. Tetapi bagi teman-teman yang awam, ada satu bedanya yang bisa dipakai, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak bisa dipalsukan oleh hal-hal yang supranatural. Ya, misalnya, saya merinding nih ngomong begini. Kayaknya ada 1-2 orang yang di gratitude yang saat ini datang, pernah ada jejak supranatural. Pernah pakai ilmu-ilmu tertentu. Jadi, kalau umpamanya kita ke tempat orang yang belajar meditasi gitu ya, akan berbeda kalau kita datang pada tempat orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural. Beda. Rasanya di situ. Rasanya di damai sejahtera. Jadi kalau maunya teman-teman ngerasa damai sejahtera, ya tenang, happy gitu, itu akan lain. Jadi kalau umpamanya itu bisa dipakai, itu bisa diasah, discernment-nya akan bagus. Tetapi itu balik lagi, discernment itu pembedaannya itu kita harus minta bantuan Tuhan. Ya. Jadi kalau maunya saya mau menyembuhkan diri gitu ya. Saya sakit, saya ingin disembuhkan. Kalau udah datang, coba cek.
cek aja. Kira-kira, wah ini kayaknya kok nggak nyaman, kok kayak deg-degan gimana gitu ya. Itu bukan jatuh cinta, tapi itu kayaknya bukan ke penyembuh spiritual, tapi ke supranatural. Gitu. Gitu ya, yang dimaksud, Kak Abe. Iya. Ya, ada lagi? Ya, kalau nggak ada lagi saya lanjutkan. Saya mau Yang nanya, berikut, maaf. ya silakan. Ini kan tadi kan dibahas antara apa supranatural dan spiritual gitu ya. Nah, kadang-kadang suka ada kejadian di praktek umum seperti ini, Pak. Sebenarnya adalah supranatural, tetapi dibungkus sebagai spiritual gitu. Nah, jadi maksudnya selain dari maksudnya perasaan damai sejahtera, kadang-kadang kan kalau kita di dalam posisi yang membutuhkan bantuan, kita tuh sedang dalam keadaan lemah gitu kan. Jadi kayak kita tidak bisa menyadari damai sejahtera gitu. Kadang-kadang mungkin damai sejahtera juga tidak ada di dalam diri kita gitu ya. Nah, adakah cara-cara mengidentifikasi lain yang mungkin ketika kita dalam kelemahan itu, ketika kita takut, lagi mau frustasi, mencari bantuan, tapi bisa membedakan antara spiritual yang benar murni atau yang spiritual tapi cuma kedok, padahal dia sebenarnya supernatural gitu, Pak. Ya, nggak ada obat, Bu. Jadi kalau umpamanya kita lemah, nggak ada damai sejahtera, itu nggak mungkin. Itu bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Jadi damai sejahtera itu bisa dilatih, bisa dirasakan kalau kita dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita menganggap bahwa sakit itu mengurangi damai sejahtera, mungkin ada yang keliru dalam pemahaman kita. Jadi kalau umpamanya kita sakit, kita sehat, pasti ada damai sejahtera. Nah, kalau umpamanya seperti itu, ya, kalau seperti itu, kita mendekat dulu pada Tuhan, supaya nanti dapat petunjuk kemana kita berjalan, mau ke pelaku spiritual atau pelaku supranatural. Sebenarnya yang tidak bisa dibedakan itu adalah pada saat pelaku spiritual, pelaku supranatural ini menggunakan entitas mana, atas, tengah, atau bawah. Itu yang sulit. Tetapi kalau membedakan antara mana yang pelaku spiritual dan pelaku supranatural itu gampang. Ya, jadi yang repot itu kalau umpamanya kitanya sendiri, ya, kitanya sendiri ke Tuhan itu nggak kurang gede, gitu ya, ya nggak susah. Ya, tapi begini, Baik, Pak, ada kenyataannya dalam arti kata dia itu adalah pelaku spiritual kayak begitu, tapi akhirnya mencari hal-hal yang supranatural juga. Nah, iya, kan kadang beda tipis kan. Jadi kadang-kadang ya tergoda atau apa, akhirnya ya spiritualnya iya, tapi supranaturalnya juga. Nah kadang-kadang jadi ya begitu deh. Gimana tuh? Ya, yang paling resiko tinggi itu pada saat kita terhubung pada entitas tadi. Jadi banyak kali doa itu yang agak rawan. Ya, doa itu bisa ke pintu kanan, bisa ke pintu kiri. Itu yang repot. Jadi kalau umpamanya kita minta tolongnya, itu antara malaikat terang atau ke malaikat gelap. Itu beda tipis. Jadi kalau umpamanya kita pemahaman kita itu, oh yang kiri ini benar, yang kiri aja gitu. Nah, itu belum tentu secara umum sebenarnya benar. Atau ke kanan gitu. Kanan aja benar gitu. Yang kiri salah. Nah, itu dari awal sudah harus kita tentukan. Nah, itu yang repot. Misalnya gini. Supranatural itu memabukkan. Seperti candu. Jadi kalau umpamanya kita memiliki wah saya bisa baca past life. Saya bisa memiliki mata ketiga. Saya bisa menerawang jarak jauh, jauh ke depan, jauh ke belakang,
ke kiri ke kanan, wah korek goyang sajuju jadi ya kan. Nah, kalau seperti itu, kita itu akan terbuai untuk ke sini, ke alam ini, bukan ke Tuhan. Kalau umpamanya kita ke Tuhan, coba bayangkan, dulu seandainya kita tidak memiliki kemampuan apapun, ya sebenarnya ya nggak ada masalah. Tetapi pada saat kita memiliki kemampuan-kemampuan yang sebenarnya kita dapatkan dari laku spiritual, kita akhirnya lebih konsentrasi ke situ. Energinya itu akan ditarik ke sana. Itu godaan yang pasti. Pelaku spiritual godaannya memang di situ. Jatuh-jatuhnya apa? Itu yang akan ditonjolkan. Wah, coba ke sini bisa menerawang begini begitu. Nah, itu repot. Nah, membedakannya supaya tidak jatuh adalah kalau kita ya, kalau praktisi pranic healing kita biasanya pakai afirmasi jiwa supaya kita tetap ketuhannya itu tetap satu gitu ya. Menyatunya itu tetap ke arah sana. Tetapi kalau maunya teman-teman yang awam yang belum ikut AWS misalnya, repotnya itu kita bilang makhluk terang. Tetapi ternyata dia makhluk gelap. Banyak yang begitu. Apalagi kalau maunya, wah keluarga saya meninggal, dia datang sebelum 40 hari dia jalan-jalan. Nggak ada begitu. Tetapi itu bahasa-bahasa supranatural yang, wah dia kesini tadi malam mimpiin saya. Enggak. Itu adalah makhluk-makhluk, entitas-entitas. Kalau kita bilang, praktisi prana itu sebenarnya elemental-elemental yang ditinggalkan. Tapi soul-nya sendiri sudah menghadap ke Tuhan. Sudah melanjutkan perjalanan berikutnya. Wah, tapi itu kan bisa digoreng sama pelaku supranatural. Wah, ternyata di sampingmu ada kakek buyutmu yang begini begitu. Wah, menitipkan pesan nggak? Sebenarnya bukan. Nah, ya kalau umpamanya itu membedakan benar apa enggaknya, yaitu pelaku spiritual, pelaku supranatural bisa membedakan. Gitu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Pak Indra mau tanya dong. Ya. Sebetulnya beda. Tadi kan ada sebut entitas ya Pak ya. Entitas dengan elemental itu apakah sejenis? Apakah ada satu yang tingkatnya lebih tinggi Pak? Kalau entitas itu sebenarnya bukan dari dunia, bukan dari kita. Ya, itu memang ada, sudah ada di luar kita, itu sudah ada di luar diri kita. Nah, elemental itu kayak gini nih. Saya duduk di sini, saya pakai parfum, ya. Terus saya pergi ke dapur, tapi aroma parfum saya masih ada nempel di kursi ini. Ya. Nah, saya memiliki thought form. Saya bicara di sini, gitu ya. Saya serius, atau saya bercanda, atau saya marah-marah, gitu ya. Energi itu ngumpul di kursi ini. Ya. Tapi begitu saya pergi ke dapur, thought form yang tadi itu masih ada di sini. Nah, thought form itu kalau umpamanya kita kuatkan, ada cara tertentu, teknik tertentu. Itu kalau umpamanya teman-teman clairvoyant bisa melihat bahwa ada elementalnya saya di sini. Jadi itu sebuah produk pikiran kita. Jadi itu bukan di luar dari diri kita. Itu hal-hal yang lain. Oh, oke. Jadi kalau entitas itu kasarnya dari dunia lain ya, Pak ya. Tapi kalau elemental itu sesuatu yang bekas dari kita, jejak ya, semacam jejak ya. Ya, jejak digital. Oke, thank you, Pak. Oke, ya. Hal-hal yang mengenai spiritual yang lain, misalnya komunikasi dengan arwah. Komunikasi dengan arwah itu bisa dilakukan oleh orang-orang spiritual.
tapi bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang supranatural. Jadi kalau umpamanya hal-hal yang spiritual, biasanya mencarinya itu ke Tuhan dulu, baru dapat. Tapi kalau supranatural, nggak perlu ke Tuhan dulu, udah dapat. Ya itu yang kalau saya sebut itu ngawur ya, ngawur. Jadi kalau umpamanya kita pelaku spiritual mau berdialog dengan arwah misalnya, kita berdoa dulu, Tuhan izinkan nggak? Tuhan kasih nggak? Kalau enggak, kita harus ngomong jujur, oh nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa, nggak ada pesan, nggak ada apa. Tetapi kalau supranatural, dapat aja udah. Entah itu yang diajak bicara itu elementalnya, ataupun entitas yang apa namanya mengikuti kita. Jadi sebenarnya ini out of the topic ya, apa namanya, beda-beda topik. Jadi sejak lahir kita itu diikuti oleh entitas, ya, diikuti oleh entitas yang dari sejak lahir itu sampai kita meninggal. Nah itu yang biasanya diajak ngobrol sama orang-orang yang pelaku supranatural. Tapi kalau pelaku spiritual nggak ngobrol ke situ. Jadi kalau maunya, wah saya mimpi, misalnya mimpi kakek buyut saya datang begini, ada apa? Oh langsung datang. Wah, oh ya bener, kakekmu itu minta ayam betutu. Wah, itu bisa jadi sebenarnya bukan kakek buyutnya, tetapi ya entitas yang mengikuti kakek buyutnya itu dari sejak lahir. Itu yang diajak ngobrol, bisa begitu. Nah itu makanya saya bilang discernment-nya memang benar-benar ini. Cuman teman-teman kalau yang nggak minat, nggak usah belajar. Itu tipis sekali, bisa menjatuhkan kita ke dalam. Kalau yang secara nggak sengaja dia terlanjur belajar, misalnya gini, ada orang yang dalam kata ya memang dia pelaku spiritual gitu kan, tapi akhirnya ternyata ngikut, ternyata dia juga ada keilmuan gitu kan, keilmuan lain kayak begitu, dan terlanjur belajar atau terlanjur ya semacam ini gimana sebetulnya? Bisa lepas Ya, begitu saja atau enggak? itu sama seperti kita memiliki barang. Kita niatkan, kita melepas apa enggak. Jadi saya ada pengalaman begini. Kalau ada satu calon biarawan gitu ya. Calon biarawan itu dulunya belajar ilmu pelet. Ya, ilmu pelet. Begitu masuk, pembimbingnya ini tahu. Karena pembimbingnya ini orang-orang yang spiritual, dia tahu. Nah, dia ngomong nih, kamu bisa melepaskan semua yang kamu miliki sebelum kamu masuk biara. Begini. Ya, sebelum diajak ngobrol sama pembimbingnya, calon biarawan ini ngobrol ke calon biarawati. Tahu efeknya? Calon biarawati itu setiap hari mimpiin calon biarawan tadi. Ya, jadi mimpiin klepek-klepek padahal cuma diajak ngomong apa? Wah, bagus juga ya. Cantik juga ternyata. Cuman ngomong begitu saja. Ilmu peletnya itu langsung nempel. Nah, akhirnya pembimbingnya itu minta tolong ke saya. Yang saya rasakan apa? Calon biarawan ini sebenarnya mau melepaskan. Tetapi dia nggak tahu caranya. Nah, begitu saya scan, dia harus bayar. Dia harus bayar meditasi forgiveness kepada semua mantan korbannya, ya, dan untuk
membayar kebaikannya itu saya minta MJK 40 hari. Berturut-turut, tanpa jeda. Kalau jeda, saya suruh ulang lagi dari awal. Dan itu energinya bisa berkurang dan itu akhirnya lama-lama hilang. Tetapi satu yang jadi masalah. Kalau seperti itu sudah ada jejaknya di kita, ya, itu gampang sekali kita panggil. Jadi kalau biarawan ini udah ini gitu ya, udah selesai, udah nggak punya ilmu-ilmu pelet gitu lagi. Tapi kalau dia sudah niat mau panggil lagi ilmu itu, entitas negatif tadi yang ada di ilmunya tadi, oh buru-buru cepet, oh daftar, oh udah dapat panggilan nih, langsung daftar, langsung. Itu masalahnya, itu yang bahaya. Jadi kalau maunya kita ngerasa saya mau melepaskan semua, silakan. Nanti kalau AB bisa scan, dia harus apa yang dilakukan, apa yang harus dibayar, jalani. Biasanya sih meditasi MJK 40 hari selesai. Tetapi harus forgiveness juga. Termasuk bayar karma ya, termasuk bayar karma. Jadi kalau maunya tadi sudah bikin seseorang kelepek-kelepek, ternyata yang kelepek-kelepek itu efeknya negatif, nah itu nggak bisa lepas, tetap harus bayar. Gitu. Ada lagi? Ada di chat. Iya, jadi ada yang Bu Sochiba. Janin yang belum jadi bayi sekitar 2 bulan, apakah bisa tumbuh menjadi anak di alam sebelah? Maksudnya ketika terjadi keguguran. Nah, ini Bu Sochiba sendiri atau bukan? Kalau Bu Sochiba sendiri kita uji coba sekarang. Iya, Pak. Oke. Iya. Biar lebih menarik, bisa Ibu open cam ya, Bu. Ya, Bisa? Bu Sochiban, silakan bisa buka kamera. Biar nanti di rekaman YouTube-nya bagus. Oke. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya setiap orang bisa, cuman keyakinan dan kebiasaannya saja yang belum terlatih. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya tidak ada rahasianya, tetapi karena marketing supranatural biasanya membungkus itu supaya lebih worth it, padahal ya gitu-gitu aja. Nah, kita tunggu Bu Sochiba dulu ya. Iya, Pak. Sambil ladeni si balita ini loh, Pak. Sendiri. Kebalik. Tolong. Iya, Oke. Pak. Kita berdoa dulu ya, Bu. Iya. Kayaknya masih ada ganjelan ya, Bu ya. Iya. Ya. Kita berdoa dulu. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa Ilahi, Bunda Ilahi, Lord Maha Master Jawa Koswi, Malaikat Agung, Para Suci, Guru Suci, Nolong Spiritual, terima kasih atas itu dan bimbingan, pertolongan, perlindungan, dan pencerahan batin. Coba Ibu rasakan sekarang. Ibu sampaikan dalam hati apapun yang ingin Ibu sampaikan. Ya. Gangguan, Pak. Ya. Udah.
sampaikan aja kalau apapun yang Ibu unek-unek apa yang masih mengganjal. Maksudnya gimana, Pak? Saya kan baru tanda tanya dalam arti apakah itu benar-benar hidup atau enggak gitu loh, Pak, Ya itu, masalahnya. iya. Itu kan unek-uneknya itu. Unek-uneknya Unek-uneknya kan itu. Iya. oh. Sebenarnya kalau umpamanya sudah meninggal, kita tidak perlu ada pertanyaan lagi. Kalau kita masih ada pertanyaan, berarti masih perlu jawaban. Ya. Sebenarnya kalau yang saya rasakan itu, ya energinya itu cuma dari Ibu aja. Oh, gitu. Biasanya kalau memang ada masalah, ya Tuhan itu kirim ke Ibu sinyal tertentu untuk merasakan kehadiran anak itu. Tetapi ini nggak ada. Oh. Jadi Karena masalahnya ada di Ibu. saya sendiri. Oke. Ya, pertanyaan itu harus Ibu jawab sendiri. Dan Ibu harus dapat pemahaman, oh ya, kalau sudah begini, kita serahkan sama Tuhan, pasrahkan sama Tuhan, udah selesai. Tapi kalau maunya Ibu belum selesai, nah itu masalahnya ada di Ibu. Bukan ada di anak. Yang jadi masalah tuh gini, Pak. Jadi sebenarnya saya udah merasa bahwa itu udah selesai gitu. Cuman ketika laka kemarin yang satu keluarga itu, jadi ada satu momen saya tuh ngimpi. Jadi setelah ngimpi, ada satu anak yang di antara kerumunan. Sebentar, Pak. Ya, oke. Kita info komersial berikut ini. Ya, kita lanjutkan dulu. Ada lagi yang lain, Pak B? Mona dong, Pak Indra. Mona. Moderator mana nih? Yang mana dulu nih? Mona, boleh Mona? Ya, silakan. Atma Namaste Pak Indra, terima kasih. Tadi bicara yang supranatural itu tuh beberapa tahun ini tuh Mona itu ada dua dihadapkan dengan orang tua atau nenek-nenek atau orang tua juga. Ada dua, itu yang orang lama, orang dulu itu ada yang tukang urut sama ada yang biasa penyembuh. Prosesnya nggak tahu pakai apa gitu. Cuman ternyata begitu tua mereka jadi sesuatu hal yang beda. Ada yang sampai lupa ingatan, sampai stres, sampai kena stroke. Itu sampai sama anak sendiri aja nggak kenal, nggak bisa mengenali anaknya gitu. Hingga anak-anaknya itu pada bingung bagaimana caranya ini gitu. Bahkan sampai anaknya bilang, kalaupun harus meninggal ya nggak masalah gitu, daripada dia hidup dengan kondisi tidur di tempat tidur aja, dimandiin, nggak ngomong, nggak kenal siapapun, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Pertanyaannya adalah itu memberi pengarahannya agar mereka juga bisa cari solusi untuk menyelesaikan tentang orang tua yang punya ramalan, punya hal-hal kayak gitu zaman dulu hingga memakan badan sendiri, itu gimana, Pak? Biarkan mereka cari penyembuhnya masing-masing. Solusinya begitu aja. Kita nggak usah ikut campur karmanya mereka. Cukup kasih tahu, kalau memang Mona tahu, kalau nggak tahu ya udah. Ada kalanya hal-hal seperti itu kita nggak bisa ikut campur. Karena kalau kita ikut campur, sebenarnya ada keinginan dari kita untuk interupsi karma dia. Tapi kalau buat saya,
Cukup sekali 2 kali kasih tahu, kalau enggak ya udah biarin aja. Oke. Iya. Yap. Terima kasih, Pak. Iya. Terima Oh iya. kasih. Pak Indra bisa begini nggak sih? Jadi dalam arti kata yang, pelaku spiritual ternyata dia juga mempelajari yang supranatural. Bisa begini nggak sih? Kalau kan dilihat dari buah-buahnya. Nah, tapi konteks buah-buahnya ini ada pengalaman, ada yang pernah cerita ke saya begini. Jadi pas waktu mudanya, pas waktu dia belajar supranatural juga, orangnya sabar banget kayak begitu kan? Orangnya sabar banget, atau fine lah kayak gitu, karakternya bagus tuh. Nah, tapi dia mulai berubah ketika dia sakit stroke. Sakit stroke akhirnya sifatnya berubah 180 derajat. Nah, karena dia mempunyai pegangan-pegangan dan ilmu-ilmu seperti itu. Nah, konteksnya apakah bisa seperti itu? Jadi soal buah-buahnya itu nggak bisa pas waktu dia muda, dia belajar kelihatan gitu, tapi ibaratnya pas masa tuanya kayak begitu, atau bisa langsung kelihatan atau enggak? Nah, itu gimana? Nah, bedanya antara kemampuan spiritual dan supranatural itu adalah pembayarannya. Jadi selain buahnya itu ada alat bayarnya. Berbedanya begini, kalau umpamanya kita fokus pada Tuhan, kemampuan supranatural yang diberikan pada saat kita efek dari spiritual itu adalah hadiah, bonus. Tetapi kalau umpamanya kita mencari hal-hal yang supranatural, terbalik. Kita harus bayar dulu kemampuan-kemampuan itu. Puasa 7 hari 7 malam misalnya, puasa Senin Kemis, puasa mutih, puasa ngerowot, puasa apa gitu, atau topo mendem, topo 7 tempuran, apapun itu bisa, itu hal-hal yang kita bayar, ya. Tetapi ada juga yang kita pending bayarnya. Kalau saya menyebutnya sama seperti kita KPR atau KPM. Nah, jadi kita mau beli rumah atau beli mobil. Mau lunas bayar di depan, atau DP kecil cicilan besar, atau DP besar cicilan ringan. Atau nikmati dulu, bayar belakangan. Ya. Jadi kalau umpamanya seperti itu, ya namanya promosi kan. Wah, indah-indah dulu. Dia penyabar, baik hati, Iya. wah murah hati kayak gitu. Setelah itu dia harus bayar. Dia harus bayar. Masalahnya, hal-hal yang supranatural itu, karena dia bukan bonus, dia bukan pemberian, kita harus bayarnya, tadi seperti saya bilang, ada yang material, ada yang imaterial. Yang material mungkin kita, ya udah, sekian persen dari hartanya itu harus diberikan, ya, entah untuk apa, untuk tolak bala istilahnya, ya. Atau kalau yang lebih sadis lagi itu keluarganya, ada berapa, ya, anaknya satu yang sakit-sakitan misalnya, atau nggak usah sakit-sakitan, satu mati muda misalnya, atau kita sendiri, ya udahlah, nanti kalau udah tua saya sendiri yang tanggung jawab akibatnya. Kan ada yang putus asa kayak begitu. Karena hal-hal supranatural itu sama seperti kalau maunya ilmu rezeki ada, ilmu pelet kayak tadi, ilmu santet, gendam, itu hal-hal yang supranatural, ada bayarannya. Nah, bisa jadi, ya, saya nggak tahu benar apa enggaknya, tetapi bisa jadi sakit-sakitnya kita, stroke atau apa, itu adalah alat bayar yang kita tunda tadi, entah DP ringan, entah DP besar, entah cicilan ringan, kayak gitu. Nah, itu masalahnya. Kalau umpamanya nggak dicabut, ya tergantung kontraknya kan. Kontraknya kan harus diselesaikan. Kalau umpamanya repotnya ini gini, ya teman-teman tahu yang dukun yang kemarin sudah berhijrah terus naik haji terus akhirnya meninggal sebelum usia 50, ya. Nah, Ki AAA gitu kan. Nah, itu yang diambil apa? Umurnya. Dia stroke sekian lama. Tetapi saya tahu dulu, waktu ketemu dia saja,
pendaftaran 500.000 itu 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Pendaftaran itu belum kalau umpamanya dikasih rapalan, kasih jimat atau dikasih apapun, itu lebih banyak lagi. Makanya kalau kemana-mana dia pakai Ferrari. Jadi yang dibayar adalah bayar umur. Damai sejahtera misalnya. Ayo, duit yang dipakai apa dulu, ya kan? Yang dipakai buat alat bayar itu kan cuma 4 aja. Kesehatan fisik, psikologis, relasi, dan finansial. Mana yang mau dipakai buat alat bayarnya? Kan? Kalau umpamanya yang dipakai alat bayarnya, ya udahlah. Kesehatan fisik aja. Tapi psikologisnya sehat, relasinya sehat, finansialnya sehat. Biasanya memang itu. Yang diminta itu finansial. Yang lain dikorbankan. Biasanya gitu. Alat bayarnya gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Oke, Pak Indra mungkin ditutup dengan satu kalimat, 2 kalimat bagaimana kita menyikapi spiritual dan supranatural. Nanti boleh setelah stop kita tanya lebih bebas lagi ya. Oke. Ya, mungkin itu adalah sekilas dari saya antara spiritual dan supranatural. Jadi buat teman-teman yang saat ini lagi suka-sukanya meditasi, lagi senang-senangnya mendekatkan diri pada Tuhan, ada perbedaan tipis antara kita mendapatkan bonus hal-hal yang di luar natural atau supranatural, tetapi itu tidak kita kejar, itu adalah bonus. Jadi kalau maunya teman-teman karena mendekat pada Tuhan, sering meditasi, akhirnya memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa, kita bersyukur pada Tuhan. Tetapi harapannya jangan sampai hal-hal yang supranatural tadi menjerumuskan kita atau menjatuhkan kita pada hal-hal yang menjauhkan kita pada tujuan utama, yaitu mendekatkan pada Tuhan. Baik, itu saja. Sampai ketemu lagi di gratitude berikutnya. Selamat pagi, Atma Namaste. Atma Namaste. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra.